Oke teman-teman ya, kita sekarang sudah berada di Dateng, Ngoro, Mojokerto. Di sini ada sebuah keunikan, atau di sini ya ya, kita berada di Padepokan Bapak Pendi ya, dimana di sini banyak sekali sapi dan kerbau. Ada juga yang suka berendam di lumpur. Tetapi yang paling mengejutkan bukan sapi atau kerbaunya. Di sini ada 5 ekor onta. Seperti apa onta yang ada di sini? Ini bukan di Arab tapi di Dateng. Kita akan mencari pemilik dari peternakan onta ini. Yuk. Oke teman-teman ya, kita sekarang berada di padang pasir atau di mana ini? Di Afrika atau di Arab? Dan tidak heran ya, bahwasannya di depan kita ini adalah betul-betul sungguh unta ya teman-teman, bukan rekayasa. Nah, ini satunya di Indonesia yang punya peternakan onta panjenengan. Sementara kalau untuk peternakan, kalau untuk zoo sudah banyak lah ya dari dulu. Beberapa tahun kan, kalau untuk kebun binatang kan udah banyak. Iya, kalau kebun binatang gitu. Tapi kalau untuk pribadi, Untuk peternakan belum. panjenengan. Ya mungkin sudah ada, mungkin ya kita sendiri baru mulai di tahun ini mas. Kan onta ini baru di tahun ini. Di tahun ini, kalau tahun kemarin kita datang 30 ekor, kita diminta teman-teman zoo untuk dikembangkan di zoo, untuk di kebun binatang. Oh, di kebun binatang. Iya. Jadi untuk saat ini yang jenengan pelihara di sini ada berapa? Ada 5, tapi nanti insya Allah mau datang lagi sekitar 5 mungkin ya. Tambah lagi 5 ekor gitu. Iya 5 ekor. Jadi supaya untuk edukasi, banyak zoo, banyak tempat-tempat kafe sekarang kan udah zamannya kafe, ada hewannya, tempat santai lihat hewan kayak gitu. Nggih, Pak. Apa yang memotivasi panjenengan kok sampai punya inisiatif untuk mendatangkan onta? Di Indonesia itu kan untuk peternakan, terutama nanti ke depan untuk hewan kurban itu rata-rata sapi sama Kambing. domba gitu Yeah. ya kan. Kadang juga ada kerbau. Lah kita ini kan selalu kalau pengen tahu onta, daging onta ya selalu kita datang ke Arab umpamanya kayak gitu. Lah ini kan insya Allah kita pinginnya di sini jadi salah satu tempat untuk pengembangbiakan onta. Itu aja. Kalau kita ngomong masalah kurban ya, Nggih. mayoritas warga Indonesia kan taunya sapi, kerbau sama domba kan. Iya. Tentunya untuk daging kurban sendiri dan nilai dari unta sendiri tidak semua kalangan yang bisa membeli. Tidak semua kalangan. Sementara ini. Tapi kan tidak menutup kemungkinan ketika populasinya nanti banyak, saya kira semua masyarakat akan bisa menikmati Daging onta. Gitu. Kita juga mungkin sedikit sepil di Google atau di harga unta sendiri kan Ya, ratusan harga. juta untuk Iya. Iya betul. Betul ya? Betul. Hari Raya Lebaran Korban. Hari korban. ini akan naik. Sementara ini belum ada ya yang untuk korban ya. Mungkin untuk tahun-tahun berikutnya ketika sudah populasinya banyak, ada kemungkinan untuk itu. Terutama teman-teman yang pengen saya pengen kayak di Arab korbannya pakai unta gitu. Sunnah nabinya seperti itu, mungkin gitu. Untuk pola makannya ini Pak, Pola makan kita pagi kita kasih comboran, kita bikin sendiri dari beberapa semacam kayak pelet gitu, tapi serbuk, ada katul, ada bungkil itu sisa-sisa limbah pabrik yang dari sawit maupun dari kopra gitu. Terus setelah itu dimandikan, terus dikasih makan rumput, dilepas di sini biasanya. Nanti kalau embunnya sudah habis, panas kayak gini kita keluarin. Nanti dia makan kemana Jalan. makan, ya. Dan dia nggak rewel kok, dan imunnya lebih kuat, insyaallah. untuk cuaca atau iklim di sini itu kan beda sama yang di Arab Pak. Iya, jadi panasnya kan hampir sama ya sekarang ya, di mana-mana panas gitu.
satu panasnya mungkin dapat. Kalau di Arab kemarin-kemarin kan susah untuk rumput. Ya. Tapi sekarang kan sudah banyak di sana lah. Kebetulan di daerah Mojokerto ini, khususnya di daerah Ngoro, itu kan rumputnya melimpah gitu. Rumputnya melimpah, dan biasanya di kita itu kan sukanya disemprot pakai pestisida supaya mati, sayang banget itu loh. Kenapa nggak dibuat pakan ternak, kenapa nggak dipakai untuk itu ada manfaat lah. Malah kalau di daerah Arab makannya kaktus ya. Oh enggak juga, Enggak. rumput terus Rumput juga. kaktus dia kuat. Yang duri-duri dia juga makan. Terus kayak apa ini, pohon apa ini, bambu dia makan. Daun pisang makan. Dia suka terutama kayak pete. Daun pete. Ya, pete itu suka. Oh, Rumput. Nanti kita kalau mau dikeluarin kita keluarin sebentar. Oke, nanti. Ya, biar tahu ini Makan apa. gitu. Jadi nggak sesulit yang dibayangkan. Kadang-kadang kita pengennya wah ini sulit banget Iya. gitu. Padahal enggak. Sepilarkan. Dan ini untuk pasir ini apakah memang disamakan di daerah Arab atau memang Enggak. dikasih pasir? Jadi kita, Ya. karena kaki onta itu gembur nggak seperti kaki Lunak ya Pak ya? ya lunak, tapi kuat. Lunak tapi kuat, dia punya kemampuan lah. Di Arab itu kan berbatu tajam, banyak kaktus, terus banyak duri-duri gitu kan. Ini juga alhamdulillah kuat. Kuat. Sapi meskipun keras lebih kuat kaki unta. Padahal ini lembek ya, padahal. Lembek, Ah, iya. itu hebatnya. Nah, kalau untuk sebetulnya pasir ini dia lebih senang buat mandi. Oh, gitu. Buat mandi, dia bersihkan badannya dari sini. Padahal kalau kaki kita sudah mandikan ini. Mirip seperti ringkas. Iya. Pak, ini jahat nggak? Tapi jangan di belakang. Oh. Ini belum jinak, tapi sudah baik. Ini belum jinak, tapi sudah baik. Kalau di belakang kenapa Pak? Nendang. Oh, Dia iya, nendang Pak, ya. kayak kungfu chef 2 3 kali sekali tendangan. Gitu ya. Jadi ini kemarin sempat ketendang. Ya sayang teman-teman saya lupa ketendang juga. Dan yang 5 ekor ini ya, memang 5 ekor ya Pak ya? 5 ekor. Sudah dewasa atau masih? Oh, remaja? belum. Kalau nanti di atas 5 tahun, dia punuknya akan Oh iya. lebih meninggi gitu. Dan bulunya ada semacam kayak jenggot. Ya, lihat di TV-TV itu kan ada punuknya. Ada punuknya, besar. nanti akan ada punuknya. Ini masih muda, Ini makanya usia berapa Pak? kisaran 3,5 sampai 4 tahun ya. Karena kalau 5 tahun, wah ini bisa dipakai teman-teman untuk kurban. Karena banyak yang nanya usianya berapa. Kita kalau 5 tahun mau lah. Ya saya bilang ya monggo saja. Saya dengar-dengar juga siapa itu Bu Kofifa ya? Ya. Sering ke sini. Bu Kofifa 2 kali kunjungan. Kemarin kebetulan dari Nganjuk, dan kita dapat info kalau Bu Kofifa nggak jadi ke sini siang, tahu-tahu dadakan habis maghrib, ibu pengen main ke sini katanya. Hanya tujuannya melihat onta gitu. Enggak, selalu melihat sapi, peternakan. sapi. Jadi untuk hewan kurban Iya. beliau maupun ngecek kesediaan hewan kurban dan kesehatan hewan kurban. Oh, Memang sebentar gitu. lagi. Iya, karena beliau dari pemerintah alhamdulillah sekarang banyak bantu, mulai dari vaksin, terus dokter juga mantri sering datang ke sini juga. Jadi kami diberikan vaksin gratis. Berarti Bapak ini basicnya itu memang peternak sapi sebetulnya. Bukan, saya pecinta hewan. Oh, pecinta saya hewan. basicnya suka di burung. Burung ya. Macan, burung Jarawa, lakbet dulu. Terus ada sejarahnya, saya nggak suka sapi. Kalau kambing domba udah biasa kita pelihara, tapi sapi enggak. Tapi karena ada sejarah dari istri, waktu COVID sakit dan kurban di Jakarta, kita sudah beli hewan kurban, gemuk, terus H-10 kan kita titipkan dulu tuh biasanya di lapak-lapak itu, kita titipkan di sana. Istri sembuh dari COVID, pengen lihat sapinya kurus, nggak kerawat. Di Jakarta itu kan tempatnya sempit-sempit. Akhirnya kita masukkan, bawa pulang maghrib, kita pelihara 10 hari, gemuk. Dan seneng banget istri saya sama ibu. Malah ibu bilang jangan dipotong gitu. Mertua. Ya kita orang pas-pasan ya. Nah, pas adanya itu ya harus kita potong, dan itu kita sampaikan supaya ibu juga nggak kecewa meskipun kita nggak ngomong kalau kita nggak punya duit. Ini hewan terbaik harus dipotong gitu. Nanti saya belikan setelah Lebaran Haji, dan kita coba buah. Ternyata di sini bisa. Terus kita bikin ramuan konsentrat sendiri sama herbalnya fermentasi sendiri. Karena kalau kita beli dari pabrikan habisnya mahal. Mahal. Ya.
berawal dari tidak suka akhirnya jadi Ya, kadang-kadang benci dan cinta, Mas. Jadi cinta. Jadi rezeki juga. Kembali Motivasi ya. kembali ke onta Pak ya. Bisa nggak disepilkan satu onta itu kira-kira harganya Pak? Satu onta sih rata-rata kita di harga 200 ya. 200 juta 200 tuh, kurang lebih itulah, tapi rata-rata di harga 200 juta per ekor. per ekor ya. di atas. Di atas. Tidak ada ke bawah gitu ya. Bisa di bawah sedikit gitu. Berarti kalau nanti para pemirsa atau para penonton berminat, ya langsung monggo ke desa apa ini Pak? Dusun Dateng, Desa Watesnegoro, Ngoro, Mojokerto. Dusun Dateng, Dusun Dateng, Desa Watesnegoro. Ngoro, Mojokerto. Bisa disepilkan nggak? Enggak, ini yang ingin saya tanyakan cuma sungkan ya. Apa Kira-kira ini untuk kedepannya masih nambah berapa? 5 lagi, ya kan? Kita kemungkinan ini kan kebetulan banyak jantan ya. Iya. Ada 4 jantan, 1 betina. Karena kemarin permintaan dari teman-teman ada yang punya di zoo itu ada yang punya jantan saja, jadi mereka pingin betinanya. Begitu. Iya, nanti kita tambahkan dijodoh-jodohkan. Nanti untuk kedepannya mungkin untuk dikembangbiakan ya. Dikembangbiakan insya Allah. Dan tidak hanya di pembesaran tapi juga dikembangbiakan. Dikembangbiakan. Karena kalau unta pembesaran lama Mas. Dan seandainya ini kan tapi belum cukup umur ya Pak ya untuk kurban ya. Belum 5 cukup tahun umur. ya. Belum. Jadi Tapi di Indonesia itu kan tidak ada onta. Jadi apa ya? Tidak ada pilihan. nggak ada gitu. pilihan. Nggak ada pilihan. Boleh gitu ya. Boleh. Ada sebagian bilang yang boleh, ada yang enggak. Dan seandainya ini ada orang yang berniat aku tak kurban unta, coba nampil 1 atau 2 itu boleh. Iya, insya Allah kemarin juga ada ya beberapa yang menanyakan itu. Cuman kita sampaikan untuk masalah umur kita sampaikan, kita nggak nutup-nutupin. Karena mereka juga punya dasar, punya pegangan masing-masing mazhabnya. Jadi kalau memang mereka meyakini boleh ya silakan, kalau enggak jangan. Oke. Gimana kita melihat hewan Tadi kurban? Pak Bendi kan menawarkan kalau misalnya Lepas. dilepas, takutnya muncul, betul Pak? Tidak. Terus ada yang bagian mengembala gitu. Saya. Oh jenengan Nggak ada ya teman-teman, nggak ada yang berani. Saya pas pulang biasanya saya gembala. ini nggak apa-apa Pak, misalnya Nggak kita apa-apa. buat Aman, apa aman. ya, Di Gembala. Iya, insya Oh, Allah. monggo. Monggo. tapi kita dari Jawa aja, disepak Iya. Masnya nanti dari dari sana depan aja. ya. Oke. Tak bawa ke sana. Masnya nanti tadi parkir kan? Nggih. Masnya ke sana. Siap. Oh, Kita gitu. tunggu di Ke sana. sana. Oke. Yang tempat dingin. Ya teman-teman, ya memang jangan sampai kita itu ada di belakang onta. Bukan lama deh. Nah seperti ini. Dan Pak Hendri ya, Pak Bendi. Pak Pendi itu sangat welcome dan beliaunya memang mungkin dengan pengalamannya ya cukup mengesankan juga. Ternyata di Ngoro Mojokerto terdapat peternakan onta, yakni 5 ekor onta. Kita akan melihat nanti seperti apa kalau di alam bebas ya, cara dari memelihara atau cara angon ya, kalau bahasa sini orang bilang itu angon. Kita akan lihat. Inilah teman-teman. Nah ini mau dikembala. Kita akan ikut sama Pak Pendi ya untuk mengembala onta, bukan mengembala kambing atau mengembala kerbau, tapi kita kali ini akan mengembala onta. Gimana rasanya ya? Ini ada di Mojokerto ya teman-teman. Ini sama owner yang punya. Dan perlu diketahui juga harga dari 1 ekor onta ternyata yo lumayan 200 juta ke atas. Seru-seru ya. Dia makan, monggo. Mang, sakit monggo Mang. Di belakangnya nih. Jadi tepat juga ya teman-teman. Ternyata di tempat pengembalaannya itu ternyata di sini ada sebuah sumber
ya, sumber seperti ini, dan ini biasanya untuk minum. Pokoknya Bapak Pendi tadi mewanti-wanti jangan ada di belakang onta, kurang lebih 2 meter ya dari belakang, karena takutnya kita dipancal ya. Kalau orang sini mengatakan dipancal, bisa juga disepak seperti itu. Uniknya dari onta ini adalah kalau lari kentul-kentul, enjoy banget. Kita bukan sedang berada di Alhamdulillah sudah mulai adaptasi, Mas. Tidak sedang di taman safari, tidak sedang di kebun binatang, tetapi ini adalah milik warga. Onta naik pesawat. Bareng sama sapi domba. Oh begitu nih. Oh, istimewa ya. Onta aja didatangkan dari Arab, itu naik pesawat. Kapan kita naik pesawat bareng onta? Pakai Malaysia Airlines. Malaysia Airlines. Oke. Jadi rumput-rumput di Indonesia pun ya dia makan Pak ya? Makan. Ya Dia gampang banget, Mas. Gampang banget. Terus nah itu kan dia makan, terus dia juga nggak terlalu pilih-pilih. Tapi dia tahu mana rumput yang beracun sama yang enggak. Aku tahu ya? Tahu. Oh. Memang bisa mendeteksi gitu. Terus kawasan yang dia lalui juga tahu batasan. Nanti pulang dia. Oh, pulang sendiri. Nanti pulang sendiri. Tahu rumahnya. Bisa pulang sendiri. Kita pas di sini tetap kita jaga. Gitu. Kalau yang hitam itu suka main di lumpur itu yang ujung itu. Kerbau Pak. Satu doang, satu ekor. Oh, yang hitam itu ya. Jangan-jangan itu tularan kerbau yang di sana. Jadi insting onta ini lebih cerdas daripada kerbau. Nah, teman-teman, kebetulan di sini juga ada sebuah sendang ya, atau sumber. Ya, kalau haus minum, tapi sekali minum itu bisa 1 minggu dia nggak minum, karena di dalam tubuhnya itu nyimpen. Ini dalam ini Mas. Oh iya Pak, sekali minum itu bisa bertahan tidak minum lagi berapa hari? Seminggu. 1 minggu kan? Minggu. 1 minggu sekali 1 minum. minggu, 2 minggu dia kuat. Karena di sini kan rumputnya sudah banyak kadar air kan. Ya, Rumput segar. Biasanya kalau di kebun binatang dikasih rumput hay yang satu kotak segini itu 400.000. Nah, kalau kita peternak 400.000 ya. Iya. Kalau tingkat kesulitan penelitian selama merawat ini apa Pak? Enggak sih. Nggak ada Ya, kesulitan? paling kalau yang kita takutkan kayak kulit, penyakit kulit itu. Tapi alhamdulillah sih Aman. tidak ada, aman semua. Aman ya. Pak Nuwun Sewu, onta ini sudah berapa bulan atau minggu di sini? Hampir sebulan. Hampir sebulan. Hampir sebulan. Karena kita kan ini masuk ke karantina dulu kan. Oh iya ya. Sebelum masuk ke kandang, itu masuk ke kandang karantina. Kandang karantina. Ya, biasanya oleh pihak karantina pemerintah kan mereka yang ngecek selama 2 minggu tadi itu. 2 sampai 3 minggu tergantung apakah ada penyakit apa enggak. Tapi tetap ada pengecekan Pak ya? Pengecekan ada. Kita punya dokter kok. Kita ada dokter yang Oh. setiap Sabtu ke sini. Oke. Ini kenapa Pak? Ini panas. Biasanya dia ingin mandi. Lihat air di sini. Yang ini yang ini aja. Oh yang itu yang nakal ya? Nangkep itu Mas kalau lari. Oh iya ya. Ini kemana terusan dia? Itu nggak tahu nanti pulang apa nyari air. Oh, pulang kayaknya. Kayaknya pulang. Pak. Oh Ini Mas, ini ambil di batu. Dari sana harus ambil itu. Iya. Dari sana Mas. Nanti tak kurang dari sana. Nanti pakai yang tadi. Oke. Ternyata angonnya teman-teman itu juga agak lama ya. Kalau dia udah merasa agak kenyang, Orang tangannya lari. keren banget. Lu dia nih. Dia semacam ada bir kalau lari ya. Ini bibirnya itu loh, Kang. Iya kan?
bibirnya itu loh. Monyong-monyong ya? Monyong-monyong jut gitu. Ternyata nggak perasaan. Ya pengen pulang. Pengen pulang ya, nggak Ya mungkin risih dengan kita Kang. ya kan? Sudah langsung ke kandangnya. Langsung. Oh, udah. Ini khusus Pak ya? Ada motor-motor Buat kalau Mungkin lidinya ini Mbak penuh. ini buat lalat mas. barangkali dari suhunya atau suhunya. Jauh pulang sendiri teman-teman ya. Sudah hafal atau memang sudah adaptasi ya di lingkungan dari Pak Pendi ini. Cukup Sangat luar biasa. luar biasa. Ini di Mojokerto ya, bukan di. Dusun apa namanya? Ini dusun Datang. Dateng, Desa Wates Negoro. Atas Negoro. Kecamatan Ngoro. Jakarta Jawa Timur. Oke. Semoga bermanfaat. Betul ya. Kayu ini.